Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membuat sebuah rangkaian kontrol untuk sebuah sistem pengisian air kolam bertingkat otomatis sebagai pemenuhan tugas proyek dari mata kuliah Teknik Instalasi Listrik Industri. Di sini kami terdapat beberapa anggota. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Diriawan. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Alif Furqan. Nama saya Dwi Wahyuza Ratunisa. Nama saya Muhammad Irfan Arif. Dan saya Narendra Wijaya Farel. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Baik teman-teman, jadi alat dan bahan yang kita butuhkan untuk rangkaian ini adalah 3 buah kontaktor, 3 buah time delay relay beserta 3 soketnya. Terus kita juga membutuhkan kabel, pasta, dan juga netral. Selain itu kita membutuhkan MCB sebagai pengaman. Selain itu kita juga membutuhkan beberapa tang, yaitu tang kontol, tang cut, terus kita juga membutuhkan pengupas kabel. Terus selain itu kita juga membutuhkan obeng, plus dan juga obeng minus. Terus selain itu kita juga membutuhkan 1 buah multimeter yang digunakan untuk pengecekan apakah kontaktor yang akan kita gunakan dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini saya menguji kontaktor apakah berfungsi baik atau tidak. Nah, di sini saya akan menguji pada kontak NC saat dicoba bas akan bunyi, namun ketika ditekan bas akan mati karena normal close. Namun saat saya ketika nyoba NO bas awal akan mati, namun ketika ditekan bas akan nyala. Saat mencoba kontak utama bas akan nyala karena ternyata yang saya isi dalam kondisi baik, maka kontaktor yang kita pakai juga dalam kondisi baik. Nah, mekanisme rangkaian yang kami buat ini yaitu pengisian air untuk kolam bertingkat. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama kolamnya di kolam pertama terisi air. Nah, ketika air dari kolam pertama penuh, maka air dari kolam pertama akan terus ke kolam kedua. Tapi air dari kolam pertama tidak keluar, tidak. Air dari kolam pertama itu tidak berkurang karena tetap terisi dari suplai air juga. Ketika air pada kolam satu terisi penuh, sedot ke kolam kedua, nanti kolam kedua terisi penuh, akan sedot lagi ke kolam ketiga. Nah, tapi air dari kolam kedua juga tidak berkurang karena mendapat suplai terus dari kolam satu tadi. Ketika air pada kolam satu sudah penuh, maka sistem secara otomatis akan mati sehingga menghemat listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja atau cara kerja dari rangkaian kontrol yang kami buat. Jadi untuk bentuk rangkaian kontrol yang kami buat adalah seperti ini. Bisa dilihat, rangkaian akan aktif ketika MCB1 berada di on kan. Kemudian ketika button on diaktifkan, maka arus akan mengalir ke kontaktor 1, menginduksi koil dari kontaktor 1, menyebabkan terminal NO dari K1 akan tertutup. Pada kondisi ini arus terminal NO ini akan menjadi pengunci, sehingga meskipun button on dilepaskan, arus akan tetap mengalir menuju koil dari kontaktor 1. Nah, pada kondisi ini juga kontaktor 1 diparalel dengan TDR1. Ketika TDR1 mulai dialiri arus, maka TDR1 akan aktif untuk menghitung mundur. Dan di sini juga diparalel dengan lampu 1. Lampu 1 ini sebagai indikator bahwa pengisian air pada kolam pertama sedang dilakukan. Selanjutnya, ketika TDR ini selesai menghitung dan waktunya habis, maka TDR akan mengubah terminal NO dari TDR1 ini menjadi NC atau tertutup. Akibatnya, ketika TDR terminal ini sudah tertutup, maka arus akan mengalir ke kontaktor 2.
mekanisme yang sama juga terjadi di kontaktor 2 akan menyebabkan induksi sehingga lampu 2 sebagai indikator bahwa pengisian air di kolam 2 sedang berjalan akan aktif, dan arus juga mengalir ke TDR3. TDR3 akan mulai menghitung, dan ketika TDR2 selesai menghitung akan mengubah terminal NO menjadi NC. Akibatnya arus mulai mengalir ke kontaktor 3, dan ketika pada kontaktor 3 ini sudah dialiri arus, maka mekanisme yang sama juga terjadi seperti pada kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, ketika TDR3 ini sudah dialiri arus dan waktunya habis, maka TDR3 ini akan mengubah terminal normally close yang terhubung dengan K1 ini menjadi NO. Dan ketika TDR3 ini sudah menjadi NO, maka otomatis aliran arus yang mengalir ke coil dari kontaktor 1 akan terputus. Dan ketika terputus, maka ketika arus pada kontaktor 1 ini terputus, maka arus pada seluruh jaringan juga akan terputus. Makanya ketika waktu dari TDR3 ini sudah habis, maka seluruh sistem dari rangkaian pengisian akan habis. Mungkin sekian cara kerja rangkaian kontrol dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan mensimulasikan sistem pengisian kolam percikan otomatis. Jadi ketika tombol on ditekan, maka lampu 1 akan aktif dan TDR juga akan aktif. TDR aktif ini mengindikasikan bahwa kolam 1 sedang mengisi air. Setelah kolam 1 penuh, maka otomatis kolam 2 akan mulai mengisi air. Tapi TDR 1 tetap aktif. Ini menandakan bahwa kolam 1 juga mengisi air. Setelah kolam 2 penuh, maka kolam 3 akan mengisi. Tetapi